أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masjid Al-Mukhlisin, simbol kebersamaan dan kedamaian di Pulau Gebang Indah. Terletak di tengah-tengah kawasan dan perumahan Pulau Gebang Indah RW 011, Cakung, Jakarta Timur, Masjid Al-Mukhlisin menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial masyarakat sejak didirikan pada tahun 1986. Masjid ini berdiri dengan kokoh sebagai saksi perjalanan waktu, tumbuh bersama warganya yang hidup rukun dalam semangat gotong royong dan saling menghargai perbedaan. Setiap sudut masjid ini menyimpan cerita tentang kerja keras dan keikhlasan masyarakat yang bersatu membangunnya dari awal, dengan semangat saling membantu tanpa pamrih. Sejak awal berdirinya, Masjid Al-Mukhlisin telah menjadi tempat yang mengajarkan nilai-nilai kedamaian. Warga dari berbagai latar belakang hidup berdampingan, saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan di masjid, mulai dari pengajian rutin, perayaan hari besar Islam, hingga bakti sosial, menjadi momen yang mempererat tali silaturahmi. Arsitektur sederhana masjid ini mencerminkan kerendahan hati dan kesederhanaan masyarakat Pulau Gebang Indah. Namun, di balik kesederhanaannya, tersimpan makna mendalam tentang keimanan dan kerjasama. Dengan suasana yang tenang dan asri, masjid ini menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, Masjid Al-Mukhlisin terus menjadi contoh kedamaian di tengah dinamika kota Jakarta yang sibuk. Generasi demi generasi melanjutkan tradisi gotong royong dan toleransi yang telah diwariskan oleh pendahulu mereka. Masjid ini tidak hanya menjadi simbol keimanan, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana sebuah komunitas bisa hidup berdampingan dengan damai, menjadikan masjid ini sebagai jantung kehidupan warga sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar, yakni ayah Nabi Ibrahim, hidup di negeri Babil, Irak. Ia membuat patung dan menjualnya kepada orang-orang agar mereka menyembahnya. Ia memiliki seorang anak yang masih kecil bernama Ibrahim, yang Allah karuniakan kepada sang anak tersebut hikmah dan kecerdasan sejak kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya, dan kami mengetahui keadaannya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 51. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia dapat mengenal Allah Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikannya sebagai nabi dan rasul kepada kaumnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, mengeluarkan mereka dari menyembah patung dan berhala menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, yakni lembaran, kepada Nabi Ibrahim yang di dalamnya terdapat adab, nasihat, dan hukum-hukum agar beliau menunjuki kaumnya, mengajarkan kepada mereka dasar-dasar agama, serta menasihati mereka untuk taat kepada Allah, Tuhan mereka, mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke rumahnya, ia menemui ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar,
tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan. Quran Surat Maryam ayat 42 hingga 45. Namun, ayahnya menolak ajakan anaknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Sambil marah, ia berkata, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Quran Surat Maryam ayat 46. Tetapi Nabi Ibrahim bersabar menghadapi sikap keras ayahnya, bahkan membalasnya dengan sikap sayang dan berbakti. Ia berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran Surat Maryam ayat 47 hingga 48. Dakwah Nabi Ibrahim kepada penduduk Hiran dan Babil. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang menyembah bintang-bintang dan patung-patung. Yang menyembah bintang-bintang adalah penduduk Hiran, sedangkan yang menyembah patung adalah penduduk Babil. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada penduduk Hiran. Penduduk Hiran adalah para penyembah bintang-bintang. Beliau mengajak kaumnya berpikir, memperhatikan benda-benda langit, apa pantas benda-benda tersebut disembah. Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran sebagai berikut. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inikah Tuhanku? Ini yang lebih besar." Maka ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Di beberapa ayat tersebut, Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berpikir jernih tentang kelayakan menyembah Yakil, yakni benda-benda langit. Setelah menjelaskan kepada kaumnya tentang batilnya menyembah benda-benda langit ini, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Demikianlah ajaran Nabi Ibrahim. Ajarannya adalah ajaran para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan sesembahan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Dialah yang kamu sembah." Quran Surat Fussilat ayat 37. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada penduduk Babil. Penduduk Babil adalah penduduk yang menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga keluar menuju tempat peribadatan kaumnya untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Saat sampai di sana, beliau mendapatkan kaumnya sedang tekun menyembah patung yang banyak jumlahnya. Mereka menyembahnya, merendahkan diri di hadapannya, serta meminta dipenuhi kebutuhan mereka kepadanya. Maka Nabi Ibrahim tampil dan berkata, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 52. Kaumnya menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 53. Demikianlah kaumnya. Mereka tidak memiliki alasan terhadap perbuatan mereka selain mengikuti nenek moyang mereka yang sesat. Ibrahim berkata lagi, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapak kamu
berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Anbiya ayat 54. Kaumnya menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Quran Surat Al-Anbiya ayat 55. Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 56. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya tetap kokoh di atas penyembahan kepada patung, maka beliau memikirkan bagaimana caranya menghancurkan patung-patung itu agar mereka mau berpikir. Abu Ishaq mengatakan, dari Abul Ahwas, dari Abdullah, ia berkata, ketika kaum Nabi Ibrahim keluar menuju tempat mereka berhari raya, kaumnya, ada yang mengatakan bapaknya, melewati Nabi Ibrahim sambil berkata, wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak ikut bersama kami? Ibrahim menjawab, sesungguhnya aku sedang sakit dari kemarin. Nabi Ibrahim pun melanjutkan kata-katanya, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka salah seorang di antara kaumnya ada yang mendengar kata-kata itu. Dengan diam-diam, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju ke tempat patung-patung itu berada. Saat melihat di hadapan patung-patung itu banyak makanan, maka Ibrahim mengejek patung-patung itu dengan berkata, mengapa kalian tidak makan dan mengapa kalian tidak berbicara? Segeralah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala hingga terpotong-potong menggunakan kapaknya, kecuali berhala yang paling besar. Menurut sejarah, Nabi Ibrahim menaruh kapaknya yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung di tangan patung yang paling besar, agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkannya. Ketika kaumnya kembali mendatangi tempat patung yang mereka sembah dan melihat apa yang terjadi, mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 59. Salah seorang di antara mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 60. Kaumnya berkata, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 61. Nabi Ibrahim pun dihadapkan kepada mereka dan disidang. Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Quran Surat Al-Anbiya ayat 62. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Maksud perkataan Nabi Ibrahim adalah agar kaumnya mau berpikir bahwa patung adalah benda mati yang tidak dapat berbicara, sehingga tidak pantas disembah tanpa perlu dijelaskan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 64. Yakni, karena meninggalkan patung-patung itu tanpa dijaga. Kepala mereka pun menjadi tertunduk. Setelah itu mereka berkata kepada Ibrahim, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya ayat 65. Maksudnya, mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu, sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara? Ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, maka mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak memberi bahaya kepada kamu? Quran Surat Al-Anbiya ayat 66. Kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami? Quran Surat Al-Anbiya ayat 67. Inilah jihad pertama para nabi, yaitu jihadul ilmi wa iqamatul hujjah, berdakwah dan menegakkan hujjah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka di hadapan Allah nanti. Ketika kebenaran Nabi Ibrahim telah tampak dan alasan mereka kalah, mereka beralih kepada cara yang lain, yaitu menggunakan kekerasan karena Ibrahim telah menghancurkan patung mereka dan menghina sesembahan mereka. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak.
Quran Surat Al-Anbiya ayat 68. Maka kaumnya pun mengumpulkan banyak kayu bakar, sampai-sampai ada wanita yang sakit bernazar. Kalau seandainya sakitnya sembuh, ia akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Mereka meletakkan kayu bakar itu dalam sebuah parit dan menyalakan api di dalamnya hingga menyala besar. Lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah wadah manjanik, yakni alat pelempar, atas usulan seorang dari daerah Akrat, Persia. Syuaib Al-Jabai berkata, namanya adalah Haizan. Allah pun menenggelamkan Haizan ke dalam bumi dan ia tetap berada di dalamnya hingga hari kiamat. Setelah itu, dilemparlah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan terikat dari manjanik itu ke dalam api. Saat itu, Nabi Ibrahim berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung. sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka Allah Ta'ala pun menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wahai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Ibnu Abbas dan Abul Aliyah berkata, Kalau seandainya Allah tidak berfirman dan menjadikan keselamatan bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut akan menyakiti Ibrahim. ketika itu ada binatang yang ikut membantu meniupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim, yaitu wazak, cicak, yakni cicak atau tokek, berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itulah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membunuh cicak dan menjelaskan bahwa membunuhnya sekali pukul akan mendapatkan 100 kebaikan. Jika 2 kali pukul, pahalanya berkurang dan seterusnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Demikian, wallahu a'lam.